Pada malam hari ini ya, tidak bosan setiap hari Selasa jam 7 malam. Kembali lagi sama aku Yola dari Sabdayut. Nah, halo. Ya, terima Nah, kasih buat teman-teman yang sudah bergabung karena semuanya sudah bergabung ya. Boleh ya perkenalan. Aku minta teman-teman perkenalan dulu nama, asal, pelayanannya di mana walaupun tadi udah sempat-sempat ngobrol ya. Tapi boleh perkenalan sekali lagi buat teman-teman yang di rumah gitu ya. Nanti bisa mulai dari Kak Diki, kemudian Ibu Evi, kemudian Kak Yeni, kemudian aku. Silakan Kak Diki. oke, shalom teman-teman. Nama aku Diki. Halo. Aku berdomisili di Bandung, teman-teman. Untuk saat ini kesibukannya lagi payung aja sih, dan aku dari GBI Manoel, Bandung. Oke, salam kenal Kak Diki. Ya, silakan Mbak Oke, Evi. shalom semuanya. Aku Yeni. Aku juga sama tinggal di Bandung, cuman bedanya dari Kak Diki, aku tinggalnya di Cimbeleit. Kesibukan aku sekarang ini tuh lagi pekan-pekan ujian ya, ujian praktikum. Oh, pem- Halo Wah, semuanya. semangat ujiannya. Salam kenal Kak Yeni. Ya, silakan Mbak Evi. Oke, halo, nama aku Evi. Saat ini berdomisili di Solo, pelayanan di Yayasan Baga Sabda. Senang bisa kenalan dengan semua. Yuk kita ngobrol seru ya malam ini ya. Ya, salam kenal Mbak Evi ya. Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalan dengan aku Yola Rafa Putri, biasa dipanggil Yola. Saat ini kesibukannya juga pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda seperti Bu Evi dan teman-teman pasti juga sudah nggak asing ya, sudah sering bertemu aku Yola sebagai host di Sabda Youth. Salam kenal teman-teman semuanya. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman perkenalannya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali join ya, yang ada di rumah pertama kali join Sabdayut, aku mau jelasin sedikit ya terkait Sabdayut. Jadi Sabdayut itu merupakan acara live ngobrol bareng Yayasan Lembaga Sabda yang mengangkat topik-topik yang menarik dan tentunya juga relate gitu dengan anak-anak muda. Karena ini sesuai dengan visi dari Sabdayut itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, kita pada malam hari ini pastinya akan, aku udah sempat spill ya di awal tadi, kita akan ngomongin terkait hal-hal yang retak gitu ya. Teman-teman pernah nggak sih lihat vas atau gelas yang pecah, yang retak ya? Kelihatannya kan masih utuh tuh gelasnya, tapi kan sebenarnya udah rusak tuh karena ada retak di situ. Mungkinkah hati kita juga sedang mengalami keretakan nih? Dari luar kelihatannya baik-baik aja, tapi sebenarnya ada bagian yang retak gitu ya, ada bagian yang terluka, mungkin bisa kecewa, mungkin gagal, atau ada rasa yang sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Bahkan kita juga sering bisa jadi overthinking gitu ya. Apa Tuhan masih mau ya? Apakah hidupku yang seperti ini gitu kan? Kita mulai merasa minder. Nah, malam ini kita akan ngobrol bareng tentang Minded with Glory. Jadi kita mau belajar sama-sama kalau pemulihan Tuhan itu bukan cuman supaya kita merasa lebih baik, tapi juga supaya kita bisa menjadi saksi ya, kesaksian Tuhan tentang kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Itu ya teman-teman yang di rumah, nah pastinya seru banget nih. Nah, langsung aja sebelum kita mulai, kita akan buka dalam doa ya teman-teman. Silahkan aku minta Kak Yeni, boleh buka kita dalam doa? Silahkan Kak Yeni. Sorry Kak Yeni masih di mute sepertinya. Oke, teman-teman kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa hingga kami dapat berdiskusi pada malam hari ini. Tuhan yang awali hingga akhirnya nanti kami dapat sama-sama mendapatkan insight baru dan juga yang baru Tuhan, mungkin dari firman dan juga keterbukaan kami satu dengan yang lain sharing Tuhan. Kami berserah penuh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, kami bawa dalam doa dan Tuhan Yesus, amin. Amin, terima kasih Kak Yeni sudah buka kita dalam doa. Oke, thank you. Nah, aku ingetin buat teman-teman sekali lagi ya, yang sedang menonton Sabdayut ini ya, teman-teman boleh bagiin share link live Sabdayut ini ke teman, keluarga, kerabat, atau saudara, biar bisa menjadi berkat juga bagi mereka. Nah, ngomongin soal hati nih, pasti kan semua orang punya hati kan, gitu kan. Nah, sekuat apapun hati seseorang, pasti kan ada nih di masa-masa hati kita itu rapuh, hati kita itu retak karena suatu hal gitu ya. Dan pasti halnya itu juga berbeda-beda setiap orang gitu kan, pasti punya keretakannya ini berbeda-beda nih, mungkin ada yang sisi ini sisi itu gitu kan, tapi seringkali ini bisa mempengaruhi nih, keretakan ini itu bisa mempengaruhi cara kita, baik itu cara kita melihat diri sendiri, cara kita melihat orang lain, bahkan bisa mempengaruhi juga cara kita melihat Tuhan gitu kan dari keretakan ini. Nah, menurut teman-teman apa aja yang bisa menjadi penyebab keretakan dalam hidup seseorang itu, gimana menurut teman-teman? Oke, mungkin mulai dari aku dulu ya Kak ya. Karena yang kita tahu kan, kita itu sekarang ini bisa berdosa gitu. Kan kita tahu ya, berdosa itu salah satu
penghalang kita untuk bisa dekat sama Tuhan. Dan akar masalahnya itu kan kita tahu dari pemula kejadian ya, di kitab Kejadian itu mulai dari kisah Adam dan Hawa itu ya. Itu tuh jadi kita bisa tarik garis kesimpulan kalau keretakan hidup tuh awalnya terjadi akibat jatuhnya manusia dalam dosa. Dosa itu merusak kita, kedekatan kita sama Tuhan, gak bisa lagi berkomunikasi dengan baik karena jadi regang aja gitu. Kayak kalau misalnya kita ngobrol sama orang lain, atau misalnya awalnya kita dekat sama orang lain, sama teman kita, terus ada problem, kan itu jadi makin regang tuh. Nah itu juga yang bikin kita tuh jadi bisa ngerasain yang namanya sekarang ini kan keretakan. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Ya, oke. Diki dulu boleh? Oke. Kalau menurut aku sih penyebab keretakan itu banyak banget ya. Mungkin salah satunya ketika kita pernah dikecewain, terus kita percaya sama orang, tapi kita dikecewain. Pasti itu rasanya sakit banget. Dan mungkin banyak anak Gen Z yang sekarang gitu ya, pasti pernah merasakan hal itu gitu. Ada mungkin yang tiba-tiba juga kehilangan orang yang dia sayang, mungkinnya putus dari pacar, dan itu tuh pasti akan menjadi satu luka, satu retak. Susah gitu ya buat kita move on-nya. Menurut aku seperti itu sih, Kak. Oke, tadi aku setuju banget dengan Kak Yeni ya. Karena biasanya retak itu kan karena jatuh ya. Nggak mungkin tiba-tiba nggak jatuh atau nggak kenapa-kenapa atau kebanting atau gimana, nggak ada tiba-tiba retak, kan nggak mungkin. Nah, sama seperti manusia karena kejatuhannya ke dalam dosa akhirnya menimbulkan keretakan, dan paling parah ya, keretakan karena dosa ini tidak bisa ditambal, tidak bisa diapa-apain juga dengan usaha manusia. Kalau dulu aku inget pernah jatuhin vas bunganya mama yang sangat dia cintai. Itu jatuh tapi nggak sampai pecah gitu ya, cuma retak doang gitu. Wah, ini retak tapi kalau pas kegoncang dikit dia langsung copot gitu. Akhirnya aku lem gitu ya. Aku lem pelan-pelan gitu supaya nggak ketahuan, aku tutup-tutupin dengan sesuatu yang bisa menutupi vas itu. Tapi satu saat kesenggol dikit ya, vas yang kelihatannya bagus itu tiba-tiba dia ambiar lagi. Karena emang udah nggak mau dilem seperti apapun ya nggak bisa kembali lagi utuh seperti semula gitu ya. Itu bayangin sih ya, memang karena kejatuhan dalam dosa, ditambah lagi tadi ya banyak hal-hal yang suka kita cari-cari sendiri, yang kita tahu kalau nanti itu kita jatuh di situ bikin retak, malah kita sengaja. Katanya cari tantangan sih. Ya, ya setuju ya teman-teman. Memang kalau udah retak itu emang nggak susah ya diperbaikinya gitu kan. Bahkan kertas pun yang udah kita tikel-tikel, walaupun kita udah setrika pasti akan ada bekasnya gitu kan, bekas jeleknya lah, nggak semulus yang waktu yang baru gitu kan. Nah memang keretakan itu kan bisa terjadi karena hal. Tapi kalau menurutku salah satu penyebab keretakan dalam hidup seseorang ya, mungkin ketika mereka ngerasa dirinya nggak cukup baik, terlebih dari di luar dari tadi seperti yang dibilang Kak Diki gitu ya, karena kekecewaan, bisa juga karena dia ngerasa hidup dia kurang baik gitu. Apalagi sekarang kan kita bisa lihat nih hidup orang lain gitu kan, kita bisa lihat teman kita, keluarga kita, saudara kita dengan mudahnya di media sosial gitu, yang kelihatannya mereka mungkin lebih bahagia nih, lebih berhasil, kok aku nggak, kok aku gini-gini aja ya. Kok dia bisa seperti itu ya, bahkan mungkin merasa Tuhan lebih baik sih sama dia gitu kan, padahal aku udah baik nih sama Tuhan, aku udah taat gitu. Nah itu bisa jadi hal-hal seperti itu yang membuat keretakan dalam diri kita ngerasa nggak cukup, nggak puas gitu. Padahal bisa jadi yang kita lihat di media sosial itu juga, itu seringnya juga cuma bagian terbaiknya aja, seperti itu sih. Ya, kalau anak-anak kalau zaman-zaman sekarang sih katanya hal-hal yang suka bikin retak Gen Z itu mereka paling sensitif dengan kata mental health gitu ya. Ini dikit-dikit kena mental nih ya, ditegur sedikit atau mengalami tantangan yang keras sedikit, langsung merasa itu sesuatu yang bisa membuat mereka kena mental gitu ya. Saya juga sih ya, saya bukan Gen Z lagi, tapi seringkali beberapa hal juga sampai kena mental. Nah itu bikin retak gitu ya, bikin retak halus karena ya terlalu rapuh mungkin ya, terlalu rapuh vas saya, diri saya gitu ya, sehingga kesenggol dikit aja bisa retak halus, bahkan mungkin sampai retak retak berantakan. Kalau berantakan udah bukan retak lagi, udah pecah. Itu ya, itu jadi mungkin wadahnya yang yang rapuh gitu. Jadi atau kita terbuat dari hal-hal yang rapuh itu sih.
salah satu masalah atau penyebab kenapa kita bisa retak. Ada contoh lagi? Oke, aku mau sekalian tanya nih sama Kak Evi. Kalau Iya. misalnya nih kan aku juga sebagai salah satu orang yang Gen Z ya, emang bener banget sih karena kenapa bisa kebentuk yang namanya tuh kayak kata-kata mental health itu mungkin karena konten-konten juga ya media sosial sekarang tuh Hmm. kayak menekan kita kayak seolah-olah mendoktrin walaupun enggak mendoktrin cuman kontennya aja yang banyak yang kayak gitu ya jadi kita ngerasa oh ini klaim buat kita ternyata perlakuan yang kayak gini tuh ini tuh ngerusak mental kita gitu. Nah jadi mungkin dari banyaknya hal-hal yang kita konsumsi sendiri itu tuh jadi klaim buat kita oh ternyata yang kayak gitu bisa jadi keretakan bagi kita. Iya. Tapi mungkin di zaman-zaman sebelumnya, mungkin di angkatan sebelumnya, itu tuh hal biasa aja. Jadi pembentuk mental kita lebih kuat lagi. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian nih, hal-hal yang bikin kita retak kayak gitu tuh, mesti kita apain sih? Nah, nih kamu tadi nanya ke kamu tadi contoh kasusnya Gen Z ya. Nih yang Gen Z harus jawab nih. Yola, Diki, atau teman-teman yang di rumah. Ya, aku ya teman-teman. Ya, aku yang harus dilakukan ya tadi ketika ngalamin keretakan itu. Ya, gimana ya? Ya pasti berbeda-beda ya, setiap orang punya caranya masing-masing gitu kan. Eh ada yang mungkin dia larinya ke hal-hal yang terlihat apa ya, kayak sesaat gitu loh, kayak bahagia ngelupain sesaat gitu. Ada juga yang larinya mungkin ke Tuhan. Ya banyak hal yang bisa dilakukan ketika kita ngalamin keretakan itu. Memang untuk mengembalikannya ke balik ke semula itu memang nggak mudah gitu kan. Tapi gimana caranya kita jangan sampai terus-menerus dalam merasa seperti itu gitu kan. Karena itu akan mempengaruhi balik lagi sih. Ya benar tadi ya mental health gitu ya. Itu sering banget disebut anak-anak muda Gen Z gitu ya terkait mental health ya seperti itu. Itu sih. Oke. Kalau dari aku sih ya biasanya sebagai Gen Z tuh ya kita dengan nongkrong mungkin ya ketemu teman, have fun, gitu, ikut komsel gitu ya. Itu tuh kadang-kadang ikut komsel sih sebenarnya yang membuat aku ketika punya retakan itu tuh di situ yang kita tuh bisa mulai punya pola pikir baru gitu ya, punya pola pandang yang baru gitu. Yang ngadepin masalah tuh enaknya gimana tuh komsel sih, komunitas sel tuh sangat membantu sih menurut aku. Iya, kalau saya sendiri dari pengalaman dengan anak-anak Gen Z ya memang saat ini kenapa Gen Z atau anak-anak muda atau siapapun yang suka hidup di era dalam untuk scrolling handphone atau hanya menatap layar tidak memanage screen time-nya dengan baik itu memang mereka sedang membentuk mental mereka dengan bahan-bahan yang rapuh gitu ya. Sehingga sehingga tidak heran kalau memang mereka akan sangat mudah mengalami keretakan. Padahal sebelum mereka mengalami keretakan karena dibangun dengan bahan-bahan tanda kutip mental yang rapuh itu, kita sudah retak karena dosa gitu ya. Apalagi ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang semakin mungkin bisa memperparah keretakan itu gitu. Itu yang memang tidak bisa dipungkiri ya. Dengan scrolling itu nggak hanya mungkin mental kita yang rusak, otak kita juga bisa retak loh. Kalau saat-saat ini di Sabda sendiri sedang membahas tentang brain rot, keretakan otak itu. Lama-lama jadi busuk otaknya gitu ya, karena memang tidak dibangun dengan pola pikir yang baik, yang sehat, dan hanya mengandalkan kepada layar saja. Nah itu sangat bahaya itu ya. Itu contoh-contoh yang sekarang luar biasa banyak gitu sih. Terus juga keretakan itu bisa juga karena relasi kita gitu kan, relasi sama bahkan orang-orang di sekitar kita pun, orang-orang yang di dekat kita pun, bahkan misal keluarga gitu ya, itu juga bisa menyebabkan keretakan juga di dalam diri kita gitu kan. Ya aku pernah ada juga di posisi itu gitu kan, dimana harusnya apa apa ya, harusnya keluarga itu yang mendukung, yang menolong. Ada di momen ketika hal itu malah membuat aku ngerasa retak gitu. Jadi menurutku selain dari mental, selain dari emosi, tapi juga hubungan relasi itu juga sangat berpengaruh juga. Tapi juga seperti yang Kak Diki bilang tadi, selain itu juga relasi juga bisa menyembuhkan luka kita juga seperti itu. Kayak tadi, kayak kita adanya komunitas, komsel gitu ya, seperti itu. Itu sih. Oke sih. Tapi kalau aku pribadi kadang kalaupun udah kumpul komunitas komsel,
jarang banget gitu mau terbuka gitu karena mungkin satu dan lain Jaim. hal gitu ya. Karena lebih sering fellowship-nya dibandingkan sharingnya kalau Iya, aku ya. iya, betul. Oke, jadi teman-teman kan kita udah tahu ya kalau tiap orang tuh bisa punya keretakan dan juga tadi kita juga udah bahas kayak apa aja sih pemicunya, penyebabnya juga. Tapi ternyata nggak semua orang tuh berani nunjukinnya ya. Banyak juga Mm-mm. dari kita tuh milih kuat-kuat aja, baik-baik aja. Kayak soal tuh semuanya tuh aman gitu kan ya. Nah, menurut teman-teman kenapa ya sekarang tuh orang-orang lebih sering nyembunyiinnya? Apa hal-hal yang bikin kita tuh lebih kayak milih keep silent aja tuh apa? Iya, kalau belajar dari tadi pengalaman kejatuhan manusia di dalam dosa kan awalnya dari Adam dan Hawa ya. Kalau kita lihat hal pertama setelah mereka jatuh dan tahu mereka menjadi retak ya, pasti mereka adalah malu dan bersembunyi dari Allah gitu. Sehingga mereka berusaha mencari daun gitu ya untuk menutupi karena Iya mereka betul. tahu mereka telanjang gitu. Mereka mencari daun membuat fashion pertama kali yang dibuat manusia gitu ya, yaitu apa daun gitu. Tetapi tetap mereka tidak bisa bersembunyi karena Allah tahu ya, mereka dan Allah mencari mereka gitu ya, dan mereka tidak bisa menyembunyikan diri dari Allah. Itu sih contoh, dan masih banyak contoh lagi sih ya kalau kita lihat dalam Alkitab ya, banyak orang yang apa banyak peristiwa ketika apa namanya ketika berbuat kejahatan atau melakukan hal-hal yang berdosa, memilih untuk sembunyi gitu ya supaya tidak ketahuan, sampai akhirnya Allah yang menyatakan kayak siapa Daud juga kan ya, ketika ketika dia menginginkan Bathsheba ya, diam-diam ya dia melakukan hal keretakan menyembunyikan keretakannya dengan selingkuh itu dengan cara dengan cara membunuh suaminya Bathsheba ya. Banyaklah cara-cara, bahkan dalam Alkitab juga cara-cara untuk menyembunyikan keretakan itu. Ya, memang ya, seringkali manusia memang mencoba menutupi ya keretakan dalam hidupnya gitu kan. Mungkin tapi itu kan sementara ya. Misal ya tadi misal Adam pakai daun gitu ya, tutupinya dengan mau membunuhnya. Ya kayak kalau diaplikasikan di dalam sekarang ya mungkin misalnya kita mencoba untuk menutupin keretakan itu dengan kita menyibukkan diri nih. Terus juga scroll-scroll media sosial berjam-jam gitu ya, biar lupa atau kita mencari validasi atau berusaha kelihatan baik-baik aja di depan banyak orang. Memang mungkin itu bisa membuat kita lupa sebentar, tapi kan itu nggak bener-bener apa ya kayak nyembuhin kita gitu loh, malah kadang kita jadi makin kosong juga bisa jadi gitu kan, karena tadi ya brain rot gitu ya. Atau mungkin yang kita tutupi sebenarnya bukan cuma rasa sakit aja ya, tapi juga kebutuhan kita untuk dipulihkan Tuhan harusnya gitu kan. Pada akhirnya yang sementara cuma bisa apa ya, cuman sebentar aja gitu kan, tapi kalau cuman Tuhan yang bisa memulihkan seterusnya. Itu sih menurutku yang tuntas gitu. Oke, kalau dari menurut aku sih karena memang zaman sekarang itu kita sebagai Gen Z gitu ya, rata-rata Gen Z tuh kita tuh perlu yang namanya tuh divalidasi gitu ya. Kadang-kadang buka IG scroll sedikit, relate gitu kan, repost, posting gitu kan ya. Sebagai Gen Z tuh kadang-kadang seperti itu gitu. Makanya kenapa kadang-kadang kita menyembunyikan tuh karena kita pertama takut dianggap lemah mungkin. Yang kedua itu kadang-kadang lebih gampang nunjukinnya di sosial media gitu karena pasti kayak yang sabar ya gitu ya. Pasti akan validasinya tuh cepet gitu ya daripada mungkin harus ngomong sama Tuhan tuh kadang-kadang validasinya tuh lama gitu ya. Kadang-kadang belum tentu juga dijawab instan gitu. Makanya kadang-kadang menurut aku tuh ya itu gitu. Karena kita tuh perlu validasi sih, makanya kenapa kita perlu menyembunyikan tuh karena ya itu karena sebagai manusia tuh kadang-kadang perlu validasi gitu sih. Iya, Menurut iya. aku gitu sih. Oke, dari aku bener banget sih ya, karena manusia itu kan benar-benar harus validasi ya. Dan juga respon dari sosial media tuh lebih cepat ketimbang kita tuh ngobrol atau interaksi langsung sama orang. Karena kan kita juga kan lihat sikon ya kalau misalnya mau curhat atau sharing. Orangnya lagi sibuk, bentar ya aku capek, aku juga punya urusan aku sendiri. Dan kadang bahkan kita udah sharing, ditanggapinya biasa aja. Atau bahkan kayak malah dibanding-bandingin, itu mah nggak seberapa, coba lihat aku. Nah padahal kita tuh nggak minta saran yang kayak gitu, kita cuma pengen mungkin didengerin, minta bantu dalam doa atau hal-hal lain, tapi udah langsung dihakimi aja. Enggak, kamu tuh gini, kamu aja kali yang salah apa gimana. Dan bener ya, haus validasi itu bener-bener melekat banget sama kita. Bahkan ada nih sampai sekarang aku lihat orang-orang di sekitar aku
saking udah kayak minim banget kepercayaannya sama orang lain, keterbukaannya sama orang lain tuh mereka pakai AI buat chatan gitu loh kan. Curhat ya. Kayak buat penerimaan tuh dari lewat AI gitu. Bahkan nerima saran gitu. Tapi kan agak bahaya ya, karena kan AI itu benar-benar kayak di pihak kita tanpa ngehakimin, tanpa ngasih saran yang benar-benar kebenarannya gitu. Emang kalau kita salah, tapi dia tuh selalu ngebela kita gitu. Kadang juga menyesatkan. Itu sih tadi kalau menurut aku, jarang dengar. Silakan Kak Diki. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya, kalau manusia tuh sering kali memilih menyembunyikan keretakannya gitu. Nah, tapi gitu kita tuh punya Tuhan yang indah gitu. Tuhan tuh nggak pernah kaget gitu ya melihat hidup kita sebagai manusia yang retak gitu ya, kalau bisa dibilang. Nah, Tuhan tuh nggak bilang karena kamu retak aku buang, enggak gitu ya. Tapi Tuhan tuh dia tuh adalah sang penjunan yang membuat luka menjadi istimewa gitu ya. Ibaratnya tuh sebuah seni gitu yang tadi Bapak bilang sebuah seni fals gitu. Ketika dia dibawa ke sang penjunan, dia tuh akan sangat amat bernilai harganya ketika diperbaiki gitu. Nah, menurut teman-teman gitu, gimana sih cara Tuhan memulihkan hidup seseorang yang sedang retak, dan kenapa kita bisa percaya kalau Tuhan gak pernah menyerah sama hidup kita? Ya, apa ya teman-teman? Ya mungkin karena pengalaman setiap orang itu kan pasti berbeda-beda. Gimana Tuhan memulihkan dia dalam keretakannya. Ada yang mungkin dipulihkan lewat doa, ada yang dipulihkan lewat mungkin ayat-ayat yang menguatkan firman Tuhan. Terus juga mungkin ada teman-teman yang menguatkan dia, atau mungkin melalui proses panjang yang mungkin nggak mudah gitu setelah dia mengalami kegagalan. Tapi suatu hal yang sama, Tuhan itu nggak membuang kita gitu ya, nggak akan membiarkan saat kita retak gitu. Justru di bagian yang retak itu kita bisa belajar harusnya lebih mengenal kasih Tuhan. Tuhan sering memulihkan bukan secara langsung instan atau menghapus semua masalah kita celing gitu ya. Itu kadang nggak seperti itu gitu kan. Tapi kadang dengan memberi kita misalnya kayak kekuatan baru gitu kan, pengharapan baru, mengingat gitu. Oh, kita ini tetap berharga loh di mata Tuhan gitu ya, meski hidup kita itu pernah retak gitu. Jadi pemulihan dari Tuhan itu bukan cuma membuat kita itu baik-baik aja, tapi membuat kita mungkin jauh lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu sih. Ya, aku Oke, ya. aku ya. Kayak ini mau ngomong dulu nggak apa-apa? Enggak apa-apa, Kak Evi aja dulu, enggak apa-apa. Oh, oke. Ya, dulu waktu saya ngalamin salah satu keretakan ya, sebagai anak muda gitu ya, masih zaman SMP SMA kalau nggak salah ya. Ada satu firman Tuhan tuh yang menguatkan gitu ya. Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk hatinya, di Mazmur itu ya. Di Mazmur 37 kalau aku nggak salah ya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hatinya dan remuk jiwanya itu. Nah, satu ayat itu saja ya, itu cukup memberikan kekuatan gitu ya. Dan itu validasi sendiri dari Tuhan gitu. Bahwa it's okay untuk kamu retak gitu ya. Tapi pastikan kamu tahu aku di sini ya. Kamu datanglah kepadaku, ya nikmatilah firmanku, carilah penghiburan melalui firmanku ya. Dan di situ hatimu akan dibentuk untuk mau aku bentuk ulang gitu. Dulu juga pernah mengalami keretakan waktu sudah berumah tangga ya. Waktu itu harus bed rest, lama sekali. Lalu saya membaca buku ya. Dalam bed rest itu bisa banyak baca buku. Ada satu bagian di dalam buku itu yang ketika kita mau dibentuk kembali oleh Allah, ya kita harus mempersilahkan Allah bukan hanya memperbaiki yang retak di dalam hidup kita, tapi perbolehkan Allah menghancurkan sekaligus hidupmu supaya bisa lebih mudah lagi dibentuk ulang seperti yang Tuhan mau. Kalau cuma retak kan dikembalikan sesuai dengan yang aslinya ya. Tapi kalau bejana itu sampai diremukkan ulang ya, Tuhan punya hak atau Tuhan punya kebebasan untuk membentuk kita tidak seperti fase yang lama, tetapi seperti fase baru yang Tuhan mau. Jadi nggak hanya retak tapi diremukin. Itu salah satu doa saya kepada Tuhan dalam keretakan dan keremukan hati ketika sedang bed rest itu. Ya Tuhan, kalau Engkau mau membentuk aku gitu ya, hancurkan aja Tuhan supaya aku bisa dibentuk sesuai dengan yang Engkau mau. Itu sih. Ya itu cara Tuhan memulihkan keretakan Luar banget. biasa. Silakan Kak Yeni.
Oke, tadi benar-benar aku dapat insight ya dari Kak Evi. Mungkin di pikiran aku awal-awalnya tadi pas pertanyaan Kak Diki itu mungkin aku mikir kayak harus perfect lagi nih, harus Tuhan bangun lagi seperfect awal, seperti awal lagi. Tapi Kak Evi tadi bilang kita bawa retakannya sama Tuhan, kita serahin, aku udah nggak berdaya lagi nih, udah nggak sanggup lagi. Tapi yang aku kira yang harusnya diperbaiki sampai sempurna lagi, ternyata Kak Evi kasih tahu ke kita malam ini, nggak apa-apa kita bilang sama Tuhan, hancurin aja sekaligus. Karena emang bener ya, kalau tukang periuk atau yang mendesain bejana, kalau misalnya makin dihancurin itu kan makin mudah buat didesain ulang, jadi lebih fleksibel, jadi lebih bagus lagi. Mungkin kalau seni di Jepang itu namanya kintsugi ya, yang namanya. Jadi pakai apa ya, kayak lem tapi nanti itu warnanya warna emas gitu kan, jadi lebih berharga. Iya. Nah, kita benar-benar kasih sama Tuhan, Tuhan ini pergumulan aku, ini yang jadi keretakan hati aku nggak bisa, Tuhan deh yang berkarya dalam hidup aku, mau gimana pun, karena Tuhan kan yang punya hidup aku. Kita benar-benar serahin gitu sama Tuhan. Tadi juga aku sempat senang ya sama ayat yang tadi Kak Evi bagiin. Terus aku juga punya ayat juga nih, aku mau sharing dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Benar-benar Tuhan tuh nggak biarinin kita sendiri kayak Ayub kan, kita nggak dibiarin benar-benar sendiri. Even orang lain tuh nggak dengerin kita. Yes. Ya, ini ada komentar ya dari Kak Theo Tersait. Ya, kamu tanya apakah ada perbedaan antara pemulihan yang datang dari Tuhan dan usaha pemulihan yang datang dari sendiri atau orang lain? Ya, aku bantu jawab ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan ya mungkin ya. Kalau menurutku sih pemulihan dari Tuhan itu menyembuhkan bagian yang paling dalam diri kita. Tapi bukan cuma buat kita merasa lebih baik sementara ya. Jadi nggak yang sementara kayak yang tadi kita bahas. Tapi usaha dari diri sendiri juga bisa menolong kita untuk bangkit, kayak belajar gitu. Jadi kalau menurutku manusia bisa menolong prosesnya nih, tapi Tuhan yang memulihkan sampai akarnya. Itu sih. Silakan teman-teman mau nambahin pertanyaan dari Kak Theo Tersait. Ya, aku sih ya, perbedaan antara pemulihan datang dari Tuhan, pemulihan datang dari diri sendiri atau orang lain. Seringkali Tuhan memakai orang lain juga untuk memulihkan kita gitu ya. Jadi harus peka-peka karena kadang kita pengen ada sesuatu yang luar biasa terjadi, miracle, saya dapat pemulihan langsung dari Tuhan, sering gitu ya. Langsung gitu ya. Padahal kita lupa Tuhan juga bisa pakai sesama kita. Nanti aku lanjutin ya bentar. Ya silakan, mungkin dari Kak Yeni atau Kak Diki nih, Kak Diki boleh menanggapi pertanyaan Kak Theo Tersait. Oke, dari aku sih ini ya, kalau misalkan pemulihan dari Tuhan tuh pasti yang pertama tuh ada damai sejahtera. Ketika Tuhan memulihkan itu pasti ada damai gitu. Beda dengan kalau misalkan kita mulihin diri sendiri, kelihatannya sakitnya sih ya mungkin kelihatannya sembuh gitu ya. Tapi apakah ada damai sejahtera nggak di hati kita gitu sih? Menurut aku lebih kayak gitu sih Kak. Oke, baik, terima kasih. Oke, aku ya. Baru pas hari Minggu aku dapat juga dari gereja, namanya itu kan damai sejahtera tuh Airaine kalau bahasa Yunaninya tuh ya. Emang benar-benar kalau misalnya pemulihan dari Tuhan, cirinya tuh kan kita damai sejahtera ya. Dari sikap kita aja untuk menghadapi sesuatu bisa tenang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya pemulihan dari diri sendiri, emang sih kita juga butuh proses, kita juga cari kan, yang enggak mungkin tiba-tiba langsung bisa healing sendiri gitu kan. Emang benar kata Kak, kita yang cari, tapi kan Tuhan yang berproses dari awal sampai akhir. Kita minta tahu caranya, tapi kita minta ditemenin sama Tuhan dari awal sampai akhir. Betul, thank you teman-teman. Ya, ini juga ada pertanyaan lagi ya dari Kak Werif Freya, ya bagaimana sih cara biar kita nggak malu buat menceritakan keretakan kita pada Tuhan? Ya kadang memang malu ya, nggak cuma ke Tuhan, bahkan kita ke orang, mau curhat ke orang sekitar pun juga kita malu gitu ya. Nah menurutku supaya nggak malu, kita balik lagi ingat gitu, kalau Tuhan itu tahu loh semuanya, Tuhan itu tahu apa yang kita alami dalam hidup kita. Tuhan kan maha tahu gitu ya, nggak ada bagian di hidup kita yang bisa kita sembunyikan. Bahkan kita mau sembunyiin kayak gimana pun juga pasti Tuhan tahu. Tapi bedanya Tuhan tahu keretakan kita itu bukan untuk menghukum atau mempermalukan kita pastinya, gitu kan. Tapi untuk memulihkan kita. Jadi mungkin waktu kita datang ke Tuhan, gitu kan, kita bisa, kita nggak perlu
apa ya, kayak menyusun kata-kata yang bagus atau pura-pura kuat. Kita ceritakan aja apa adanya, kita jujur sama Tuhan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan gitu ya. Kayak Tuhan, aku lagi sakit hati nih, aku lagi rapuh, aku lagi retak, aku butuh Engkau Tuhan, kayak gitu. Jadi semakin apa kita kenal kasih Tuhan, semakin kita berani terbuka juga. Menurutku itu karena balik lagi Tuhan pasti tahu, pasti Tuhan juga nggak menolak karena aku sendiri juga tahu kasih Tuhan itu luar biasa. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa juga Tuhan masih mengasihi kita. Itu sih. Ya, tadi aku mau nanggepin juga yang bagian ini ya. Jadi ngapain kita malu ngomong dan menyembunyikan keretakan kita di hadapan Tuhan, karena kita nggak usah sembunyiin, Tuhan juga tahu kok, dia ada di mana-mana, dia maha mengetahui apapun yang kau pikirkan, di mana kau berdiri, di mana kau sembunyi, itu Tuhan tahu gitu. Jadi kenapa kita harus malu datang kepada dia ya. Datang untuk menceritakan keretakan itu. He know you gitu ya. He knows he knows you, dan dia walaupun dia tahu gitu ya, dia juga tetap mau dengan penuh kesadaran ya, secara sengaja kita datang kepada dia untuk mengakui di hadapannya gitu ya. Seperti orang tua lah ya, ketika mau anak-anaknya itu bisa kuat gitu ya. Orang tuanya tahu nih anaknya sedang dalam masalah, sedang sedih gitu ya. Orang tua yang tidak akan membuat mental anaknya lemah ya, pasti akan melihat gitu ya. Aku tahu nih anakku terluka, tapi akan diarahkan untuk anaknya, supaya anaknya tahu, I love you nak. Bisalah kamu datang kepadaku sewaktu-waktu untuk cerita kesedihan hatimu ya. Kamu nggak datang kepada pun, aku doakan kamu. Aku tahu keadaan hatimu, aku tahu kesedihanmu gitu ya. Itu orang tua yang betul-betul mengasihi anak kan, dan ingin anaknya punya pertumbuhan yang baik kan, nggak akan langsung aduh kasihan anakku ini, oh, sakit ya, sampai sakitin kamu nak gitu. Itu pasti orang tua yang tidak mau anaknya bertumbuh dengan mental yang kuat atau pertumbuhan rohani yang kuat gitu ya. Nah, sebagai seorang saya juga sering mengalami hal itu. Seakan-akan kenapa Tuhan tahu aku sakit, Tuhan tahu aku ini, kok Tuhan biarkan gitu ya. Ya kamu datang ke aku kok cuman buat protes ya, datang ke aku curahkan semua apapun yang kamu alami dan rasakan gitu. Kadang nggak langsung nih tak kasih gitu ya, tapi lewat itu tadi ya, proses lewat orang lain, terutama lewat firman-Nya itu sih kalau aku. Oke, Dan aku mau sedikit nih. Tadi Kak Evi kan bilang ya, buat apa ya namanya, kayak orang tua juga tahu apa yang kita alami, tapi nggak melulu dimanjakan. Mungkin kalau dari aku sedikit tambahan, walaupun even Tuhan tahu struggle kita di mana, akan kita di mana, tapi ada baiknya kita tuh bilang sama Tuhan, Tuhan kita need a help gitu di area-area yang ini. Walaupun Tuhan udah tahu, tapi kalau kita itu lebih menyalurkan gitu kan, nyalurin, lebih memperkatakan gitu. Kita nggak bisa. Ya. Ini juga ini juga satu hal yang pernah saya tanyakan kepada papa saya gitu ya. Tuhan, aku udah berdosa nih, aku gini nih Pak. Aku mau berdoa sama Tuhan, ini waktu masih kecil ya. Mau berdoa sama Tuhan tapi kok takut karena aku udah bikin salah gitu ya. Lalu papa saya bilang gitu, loh kamu mau datang kepada Tuhan itu bagus nak gitu ya. Ungkapkan saja, kalau sampai ada yang berkata dalam hatimu, kamu nggak layak lagi datang kepada Tuhan loh, karena kamu tuh udah gini, Tuhan nggak mungkin mau terima kamu udah jahat, udah gini. Itu tuh setan gitu kan. Itu tuh setan, karena setan iblis ya, iblis yang mengintimidasi kamu, karena dia tidak mau kamu dekat dan datang kepada sang pemulih itu ya. Si iblis itu maunya kamu terus mengalami keretakan, merasa menjadi korban, merasa terus tersakiti ya, tenggelam di dalam perasaan tidak layak. Padahal Kristus sendiri ketika kita masih berdosa, dia sendiri sudah mati untuk kita, ya kan? Sudah menebus kita dari perbudakan dosa. Itu sebelum kita mengenal Kristus loh. Dia sudah mati untuk kita. Apalagi ketika kita sudah mengenal dia, sudah tahu dia. Apalagi kalau kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Nggak ada lagi alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Jadi jangan biarkan intimidasi setan yang berkata, yuk jangan ketemu Tuhan. Jangan, nanti kamu nggak layaknya. Keinginan untuk kita datang kepada Tuhan itu dari Tuhan. Keinginan baik ya, untuk kita bertobat, datang kepada Tuhan itu keinginan baik, dan hanya orang percaya yang bisa punya keinginan baik seperti itu. Karena sebenarnya kita nggak mampu, dan kita nggak mungkin punya keinginan untuk datang kepada Tuhan gitu. Itu sih.
menanggapi juga deh ya. Aku menanggapi gitu kalau misalkan kenapa sih gimana cara kita gitu biar nggak malu. Yang pertama, apakah kita percaya Tuhan seutuhnya gitu. Karena biasanya dalam kepercayaan itu tuh kadang kita tuh akan bisa lebih terbuka gitu ya. Kalau misalkan kita percaya, benar-benar percaya, pasti kita akan bisa lebih terbuka. Nah, terus gitu, aku tuh jadi ingat gitu ya, kalau misalkan ada satu ayat yang berkata bahwa di dalam kelemahan gitu ya, kuasaku tuh sempurna gitu. Aku tuh jadi ingat satu ayat itu gitu ya. Karena ketika benar gitu ya, ketika kita datang dengan hati yang lemah, dengan hati yang jujur gitu ya, di situ tuh kuasa Tuhan benar-benar terjadi gitu loh. Iya, Itu sih betul. menurut aku. Amin, amin. Benar. Ya, oke ya. Tadi kita udah bicara bahwa Tuhan itu adalah sang penjunan ya, yang dia tuh sanggup membentuk dan memulihkan hidup kita. Amin ya. Tapi pemulihan dari Tuhan itu bukan hanya supaya kita tuh merasa, oh sudah aku udah baik-baik aja gitu ya, atau aku selesai nih dengan lukaku udah beres gitu ya. Ada tujuan yang lebih besar ya selain pemulihan yang Tuhan berikan, yaitu supaya kita bisa ini tujuan Tuhan menciptakan kita ya, yaitu supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kita harus diolah kembali, supaya kita bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, menurut teman-teman semua nih ya, gimana caranya hidup yang pernah retak dan dipulihkan itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan ya. Gimana nih pengalamannya? Oke, silakan Ibu. Menurut aku sih pemulihan itu dimulai saat kita berani datang sama Tuhan dengan hati yang jujur gitu ya, seperti yang tadi kita bahas gitu. Dengan hati yang benar-benar jujur, nggak usah pura-pura. Karena aku kuat, nggak butuh Tuhan itu enggak gitu ya. Tapi ketika kita benar-benar bisa menyerahkan itu semua luka kita, semua rasa sakit kita gitu sama Tuhan. Kadang kita ngerasa gitu ya sebagai manusia, kadang ngerasa aku harus sempurna dulu baru bisa datang sama Tuhan. Padahal enggak gitu ya, Tuhan tuh menunggu gitu ya. Bahkan Tuhan mencari gitu ya, bahkan ketika ada 99 domba gitu ya, yang Tuhan tinggalkan untuk mencari satu domba yang hilang gitu. Dan itu tuh Tuhan tuh udah tahu gitu ya semua luka kita, bahkan sebelum kita cerita teman-teman. Nah, Tuhan juga tuh memulihkan juga lewat setiap proses hidup kita gitu ya, hari demi hari gitu kan ya. Nah kadang lewat firman-Nya gitu ya, kadang lewat orang yang tadi Bu Evi bilang gitu ya. Nah, dan itu tuh membuat hati kita tuh, luka kita yang tadinya rasanya sakit gitu, itu tuh akan menjadi suatu damai sih. Menurut aku seperti itu sih Kak Evi. Yes. Oke. Ya, apa tadi seperti ini ya, nggak malu datang kepada Tuhan. Kalau kita sampai nggak malu lagi datang kepada Tuhan dan dipulihkan ya, pastinya kita bisa dengan secara bebas, secara leluasa, bahkan bisa menceritakan kali ya kepada orang, aku dulu pernah retak loh, tapi dipulihkan Tuhan seperti ini loh ya. Kita nggak lagi sembunyi di hadapan Tuhan dan nggak lagi sembunyi di hadapan manusia, ya nggak? Ya, setuju. Ya, jadi teman-teman jangan malu lagi ya sama Tuhan, proses Tuhan yang Tuhan izinkan di hidup kita. Mungkin itu nggak mudah atau itu menyakitkan ya, mungkin luka yang dulu membuat kita mungkin lemah gitu ya, atau kita membuat kita rapuh, bisa juga menjadikan kita kesaksian untuk menguatkan orang lain juga yang mungkin mengalami hal yang sama seperti kita yang masih dalam proses itu gitu kan, yang mengalami hal serupa. Jadi kita bisa lebih peka lagi, mungkin lebih mudah mengerti pergumulan orang lain juga. Jadi saat Tuhan memulihkan hidup kita itu bukan berarti juga masa lalu kita itu hilang sepenuhnya, itu juga enggak, karena kan kita pasti punya memori, ingatan gitu kan. Tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi cerita anugerah pertolongan Tuhan. Jadi kita balik lagi memuliakan Tuhan melalui proses hidup kita yang mungkin melelahkan atau menyakitkan itu sih. Silahkan. Aku juga setuju ya sama teman-teman semua. Enggak mesti nunggu perfect dulu buat datang, tapi jangan juga datang itu kayak kita punya mobil, punya ban serep, kita andalin Tuhan tuh jadi ban serep doang, pas udah bocor doang baru dipakai, baru datang gitu kan. Bener-bener dari awal sampai akhir. Iya. Banyak loh orang-orang yang pernah mengalami keretakan ya, itu tuh justru menyimpan banyak kesaksian tentang kebaikan Tuhan gitu. Kalau misalnya kita sampai nggak punya pengalaman dipulihkan oleh Tuhan, nggak punya pengalaman disembuhkan oleh Tuhan, kita mau cerita apa ke orang lain coba ya? Mungkin kadang kita ceritanya tentang yang baik-baik aja. Aku diberkati Tuhan, aku senang terus, keluarga aku gini gitu ya. Tapi mana ada sih manusia yang yang tidak punya masalah, tapi semua punya masalah gitu ya. Sampai sampai hidup kita tuh akan sempurna di hadapan orang gitu ya. Gak akan ada kesaksian apapun karena orang melihat, dia fine-fine aja, tanpa Tuhan pun dia fine-fine aja gitu ya. Tetapi dengan segala pengalaman keretakan kita, air mata kita, luka kita,
dan bagaimana Tuhan membentuk kita kembali menjadi bejana yang Dia mau. Wow, akan begitu banyak kesaksian yang memuliakan Tuhan yang bisa kita ceritakan ya. Bukan hanya kepada rekan-rekan atau teman-teman kita, bahkan nanti sampai ke anak cucu kita. Ya, saya sendiri dapat banyak cerita dari orang tua saya, bagaimana ketika mereka kecil ya, keretakan-keretakan masa kecil mereka, masa remaja mereka, bahkan setelah orang tua saya itu menikah ya, itu tuh orang tua saya sering sekali memberikan kesaksian kepada saya, sehingga saya bisa melihat orang tua saya ini bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang sudah dipulihkan Tuhan ya, orang-orang yang lemah yang sudah dipulihkan Tuhan, sehingga lewat kelemahan mereka kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan luar biasa. Paling tidak bagi saya anaknya begitu. Ya, oke teman-teman. Tapi ya perlu diperhatikan juga ya ketika kita menceritakan ke orang lain. Mungkin ya itu jangan sampai kita malah menyoroti diri kita sendiri. Mungkin karena ini karena aku hebat gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Jadi mungkin karena dia mau menunjukkan dirinya. Tapi untuk balik lagi untuk menunjukkan kalau Tuhan itu baik gitu. Itu sih. Jadi bukan berarti semua. Terus juga bukan berarti semua yang kita itu harus ceritakan ke orang, tapi kita bisa belajar pakai pengalaman yang kita dapatkan itu untuk menguatkan orang. Ya itu sih, mungkin dulu pernah merasa nggak cukup baik atau pernah terluka atau pernah jauh dari Tuhan, tapi setelah dipulihkan belajar lagi lebih peka lagi sama orang gitu. Dari situ hidup kita jadi saksi gitu, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan mungkin dari komentar ya, dari Kak Wiri Facts. Tria lagi ya, bagaimana Tuhan membedakan antara mencari kemuliaan Tuhan dan mencari pengakuan manusia dalam proses pemulihan? Gimana nih kalau menurut teman-teman sendiri? Lempar dulu ya ke teman-teman, silahkan. Ada yang mau bantu jawab? Oke, gitu ya. Bagaimana kita membedakan ya? Kalau misalnya kita sendiri nih ya, yang bisa membedakan kan diri kita sendiri ya. Ketika kita sharingkan tentang pengalaman kita gitu ya, apa sih yang ingin kita tonjolkan? Kita tonjolkan aku bisa survive nih gitu ya, dan menonjolkan hal-hal yang kita tahu malah kita kayak orang NPD gitu ya. Dan kita tahu sendiri pasti hati kita gitu kan ya. Itu tapi kalau itu orang lain gitu ya, kita nggak bisa ngejudge juga sih dia mengatakan atau melakukan itu, cuman kerasa kok gitu ya. Kerasa kok ketika orang lain itu memberikan kesaksian bagaimana dia dipulihkan Tuhan, antara dia memuliakan Tuhan dengan tidak, itu akan sangat terasa di hati kita gitu ya. Karena Roh Kudus juga yang berbicara kepada kita gitu, melalui kesaksian orang tersebut gitu. Tapi nggak usah ngejudge gitu ya. Kalau emang dari cerita orang kita nggak ngerasa dapat berkat atau malah mungkin kita malah iri, dengki ya, mungkin kita perlu diproses. Mungkin kita sendiri belum pernah mengalami rasanya dipulihkan sehingga kita merasa pengalaman orang dipulihkan itu kita malah iri dan dengki gitu. Nah, lagi-lagi ya kembali lagi kepada diri kita. Itu sih kalau saya. Ya, setuju ya. Balik lagi ke diri kita gitu kan. Apalagi hati kita, niat kita kan cuma kita yang tahu kan, orang lain kan nggak bisa lihat kecuali dia bisa baca isi hati kita gitu ya, pikiran kita. Mungkin Tuhan yang lebih tahu semuanya kan. Gitu. Kalau kita mencari kemuliaan Tuhan, gimana Kak? Sometimes juga kita nggak direncanakan loh itu untuk ini membedakan kemuliaan Tuhan apa enggak. Itu kadang nggak direncanakan, kita ngomong aja gitu ya, kesaksian tentang bagaimana dipulihkan Tuhan tanpa rencana. Tuhan mau momen itu dipakai untuk itu ya, dan akhirnya bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. And at the end kaget loh, tadi aku ngomong apaan sih? Kok bisa ya ngomong kayak gitu sehingga orang itu nangis, sehingga orang itu kok mau minta didoakan. Tadi aku ngomong apa ya gitu. Sometimes tuh kayak gitu loh. Ya, jadi bisa jadi itu kasih karunia Tuhan untuk mungkin bisa jadi kita itu dipakai Tuhan untuk jadi saksi buat orang lain. Mungkin seperti itu. Tapi juga perlu berhati-hati lagi seperti yang aku bilang tadi, jangan sampai kita kayak mencari pengakuan dari manusia gitu ya. Mereka kagum nggak ya sama aku, sama kesaksianku kayak gini. Mereka anggap aku rohani nggak ya? Kayak gitu lah. Jangan sampai ya. Ya dalam proses pemulihan itu kan memang kita boleh bersaksi, tapi tujuannya jangan sampai orang muji kita. Tapi kan kadang ya seperti itu, aku nggak berani nih ngomong sama orang, aku bingung nih kesaksian gitu kan, nggak bisa kesaksian kayak gitu. Tapi kadang secara spontan, secara nggak sadar Tuhan bisa pakai kita gitu kan. Walaupun kita ngerasa aku nggak pintar ngomong, aku nggak bisa gitu, tapi Tuhan bisa pakai semua. Nah, gimana cara membedakannya, balik lagi ke diri kita. Itu sih.
Benar ya, kayak apalagi kan gereja atau cell group ya, bisa jadi platform buat kita untuk saling sharing. Kadang kita juga harus ngeberaniin diri buat nggak cuma ngedenger sharingnya orang lain aja, pengalaman dia di proses sama Tuhan, tapi kita juga mulai terbuka. Kan kita juga udah bareng-bareng jalin komunikasi sama Tuhan, setidaknya kita juga sharing pengalaman kita buat jadi pengalaman yang tapi nggak dialamin sama orang lain gitu, jadi pembelajaran bagi orang lain juga. Serunya gitu kalau misalnya emang benar-benar komunitas tuh ngebentuk kita banget ya. Silakan deh mau menanggapi lagi. Ini juga ada beberapa komentar nih dari Kak eh, dari Kak Theo Tersat ya. Bagaimana kita menyiapkan batasan agar berbagai kisah pemulihan tidak menjadi pamer diri tapi tetap membangun orang lain. Menyiapkan batasan ya agar berbagi kasih pemulihan tidak menjadi pamer diri tapi tetap membangun orang lain. Ya, mungkin supaya kita membagikan kasih pemulihan kita ke orang lain biar supaya nggak kita jadi pamer, kita perlu cek dulu balik lagi ke motivasi kita seperti yang kita bahas sebelumnya ya, apakah kita cerita supaya orang lain melihat kita dan sebagainya. Kita juga perlu punya, menurutku ya, Nata juga menurutku punya ada batasan juga gitu, nggak semua bagian hidup kita itu kita bisa ceritakan juga secara detail gitu kan, ceritakan secukupnya aja, terutama bagian yang mungkin bisa membangun, nah itu kita ceritakan, bagian yang menguatkan atau menolong orang lain semakin dekat ke Tuhan seperti itu. Jangan jadikan luka masa lalu sebagai apa ya, panggung untuk menarik perhatian, tapi jadikan itu sebagai kesaksian kalau Tuhan itu sanggup memulihkan. Itu sih kalau dari aku. Ya balik lagi supaya nggak, Diki aja deh Diki. Silakan ya Diki. Oke, menurut aku ya itu setuju sih sama Kak Yola gitu ya, pentingnya batasan dalam menceritakan tuh, karena kadang ada tipe-tipe orang yang tadi yang Bu Evi bilang mungkin NPD gitu ya, lebih kayak pengennya tuh dipuji gitu ya. Nah, gimana sih cara kita ngebatasin diri kita, dan mungkin kita pikirin juga ya kata-katanya untuk membangun kesaksian itu tuh gimana gitu, supaya nggak cuma diri aku, tapi di mana lewat kesaksian itu tuh Tuhan yang dimuliakan gitu sih, menurut aku lebih kayak gitu sih. Iya. Ya kalau aku gampang sih ya, kalau misalnya kesaksian di gereja, ya jangan mengharapkan tepuk tangan untuk diri sendiri ya. Kalau nggak ada yang tepuk tangan, tetap aja kan kadang gitu ya. Atau kalau kesaksiannya dibagikan di status, jangan dikit-dikit dibuka statusnya, lihat, oh siapa yang udah ngeliat nih, siapa yang udah like nih, siapa yang udah komen nih, gitu ya. Udah habis kesaksian gitu ya, ditulis ya, nggak usah dikit-dikit dicek statusnya, viewernya berapa gitu ya. Asal kalau misalnya ada komen aja yang tanya apa atau bersyukurin, tanggepin aja puji Tuhan ya. Mungkin itu salah satu cara batasan kita untuk apa ya, tidak terjebak kepada pamer diri atau sombong rohani Bu. Tapi kalau orang yang udah pernah dipulihkan karena retak ya oleh Tuhan, aku yakin ya dalam pertolongan Roh Kudus ya, dia akan sudah dibentuk kembali seperti yang Tuhan mau. Pasti dia akan selalu memiliki kerendahan hati gitu ya. Itu aku sangat-sangat yakin gitu. Kalau misalnya sampai memang masih mau pamer-pamer atau mau validasi ini loh udah dipulihkan oleh Tuhan. Ya mungkin emang sama ini nggak pernah dipulihkan sih sampai kayak gitu. Orang yang benar-benar udah dipulihkan sama Tuhan nggak mungkin akan membiarkan bukan Tuhan yang terlihat dari setiap kesaksian maupun tingkah laku hidupnya. Itu sih. Ya, ini juga ada tanggapan ya dari Kak Rebika. Hidup yang pernah retak dan telah dipulihkan Tuhan menjadi kesaksian yang sangat kuat untuk kita bisa memakainya untuk memulihkan dia dengan bagaimana kesaksian melayani sesama yang terluka, hidup penuh ucapan syukur dan membiarkan karakter Kristus semakin nyata melalui proses pemulihan tersebut. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Kita udah nggak kerasa ya terkait keretakan ini, di mana Tuhan memulihkan kita. Yang penting, yang terpenting Tuhan nggak akan meninggalkan kita gitu ya, ketika kita retak, ketika kita rapuh, ceritakan semuanya ke Tuhan gitu. Nah, aku minta teman-teman boleh bagikan sama dari apa yang kita diskusikan selama kurang lebih 1 jam ini. Teman-teman bisa kasih closing statement, call to action atau kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan nanti boleh silakan dari Kak Yeni, kemudian nanti Kak Diki, Bu Evi, kemudian aku. Silakan Kak Yeni. Oke, sempat tadi kita belajar tentang apa itu keretakan ya. Keretakan tuh kan ada berbagai macam hal banget ya penyebabnya, dan juga hal yang mendasarinya tadi karena dosa, juga kurang maunya kita keterbukaan, bahkan manusia juga nggak mau dengerin kita. Tapi kadang kalau udah dengerin kita pengennya divalidasi, pengennya tuh dikasihani, seperti tadi kata Kak Epi ya, pengennya dikasihani terus gitu. Kalau kayak gitu kita kapan mau berprosesnya? Tapi di malam hari ini kan kita belajar, kita bawa
di semua pergumulan kita ke Tuhan. Kita mulai datang sama Tuhan, Tuhan ini yang kami nggak bisa. Dan kita bilang kita benar-benar berserah. Ada kok orang-orang di sekitar kita yang bakal Tuhan pakai buat bantu kita healing gitu ya, pulih gitu ya. Nggak mungkin kita bisa sendirian gitu. Silakan Siapa Kak Diki. Kak Diki. Oke. Kalau malam ini aku rangkum sih ya, dari topik-topik kita malam ini aku belajar kalau setiap orang tuh kita pasti punya keretakannya masing-masing gitu ya. Gak ada hidup kita yang benar-benar sempurna gitu ya, karena cuma Tuhan yang sempurna gitu. Tapi kabar baiknya gitu ya, Tuhan kita tuh Tuhan yang gak pernah membuang hidup kita yang retak gitu ya. Tapi dia adalah sang penjunan, dia yang sabar membentuk lewat proses gitu ya, dia yang memulihkan juga, bahkan dia yang menjadikan hidup kita menjadi baru gitu ya. Bahkan setiap bekas luka yang dulunya kita anggap kayak itu kesakitan gitu yang memalukan gitu, tapi di tangan Tuhan itu akan menjadi kesaksian yang hebat sih menurut aku ya. Dan itu bahkan bisa memberkati orang lain lebih lagi gitu ya, lewat setiap luka yang kita dapat gitu sih, menurut aku gitu sih Kak. Silakan Bu Evi. Oke, aku ya. Oh ya. Guys, retakan pada hidupmu tuh tidak pernah mengejutkan Tuhan, gitu ya, teman-teman ya. Tuhan tuh sudah melihat sejak awal, bahkan dia sudah tahu nih retaknya seperti apa, parahnya seperti apa. Tapi yang menentukan masa depanmu bukan seberapa parah retaknya atau bahkan mungkin hancurnya, tetapi yang menentukan itu kepada siapa kamu menyerahkan hidupmu. Kalau di tangan manusia ya, yang retak itu dibuang, atau mungkin cuma ditempel-tempel aja, gitu ya. Tapi di tangan Tuhan, yang retak itu dibentuk ulang, bukan hanya ditempel-tempel doang, gitu ya. Dibentuk Tuhan menjadi bejana yang tujuan utamanya hanya satu, untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya teman-teman. Ya, kalau dari aku, mungkin kalau ke hari ini kita ngerasa ada bagian dari diri kita yang retak, jangan terus disembunyikan ya teman-teman. Ada di balik mungkin senyum kita, di balik kesibukan kita, atau mungkin di balik media sosial kita yang terlihat kita baik-baik saja. Tuhan mau kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan menolak kita. Jangan malu-malu untuk cerita ke Tuhan apa adanya, karena Tuhan pasti lebih tahu gitu ya, lebih tahu dari sebelum kita memberitahu Tuhan. Jadi dipulihkan bukan untuk terlihat hebat juga, tapi supaya lewat hidup kita juga orang lain bisa melihat kalau Tuhan itu baik dan sanggup memulihkan hidup kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Kak Evi, terima kasih Kak Yeni, terima kasih Kak Diki yang sudah sedia jadi guest. Terima kasih banyak untuk sediaan juga untuk rekan-rekan yang di rumah yang sudah menulis pertanyaan, tanggapan di kolom komentar. Mungkin ada beberapa yang mungkin terlewat, yang belum kita, mungkin belum sempat ya, karena keterbatasan waktu, belum sempat kita bacakan, mohon maaf. Teman-teman semuanya boleh banget ya, kalau buat teman-teman yang mau bergabung di Sabdayu juga boleh banget, teman-teman silahkan hubungi kontak Sabda Resource ya, teman-teman silahkan kontak Sabda Resource, DM aja Kak, aku mau jadi guest seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman untuk Sabda minggu depan ya, dari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dengan topik yang menarik tentunya, Breaking the Stereotypes. Jadi teman-teman yang mau bergabung boleh banget ya jadi guest, silahkan. Atau mungkin Kak Diki atau Kak Yeni ada rekomendasi temannya juga boleh banget ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya, untuk waktunya, untuk ya luar biasa sharingnya malam hari ini. Semoga teman-teman yang di rumah juga mendapatkan berkat yang luar biasa ya pada malam hari ini. Terima kasih banyak, dan silahkan Kak Diki boleh tutup kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami Tuhan, ini Tuhan belajar Tuhan tentang keretakan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mungkin Tuhan dari kami Tuhan yang nonton Tuhan waktu ini Tuhan, mungkin ada beberapa Tuhan dari kami Tuhan yang saat itu Tuhan sedang mengalami keretakan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang membatut luka kami Tuhan, Engkau yang pimpin kami Tuhan, dan bahkan Tuhan biarlah Engkau Tuhan yang memulihkan kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan menjadikan Tuhan keretakan ini Tuhan untuk nama Bapa. Kau yang berkati Tuhan untuk setiap para guys Tuhan pada malam hari ini Tuhan, terlebih untuk Bu Evi Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang berikan kesehatan Tuhan, pemulihan Tuhan yang terus Tuhan yang turun Tuhan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah mengucap syukur Tuhan dan berdoa Tuhan, dan kami juga Tuhan mau mengakhiri Tuhan ibadah live pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang terus berbicara Tuhan pada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih banyak Kak Diki sudah tutup kita dalam doa. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya juga. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bu Evi juga sehat-sehat semuanya. Tuhan berkati. God bless.